Izin kita ke ruangan dulu Pak Ketua. Iya. Pak Ketua Yayasan. Ada Pak. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Sebagai tanda tamu istimewa. Pak ini sini Pak ini. Selamat datang di Universitas Balikpapan. Namanya Pak Hendra sudah ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Republik Indonesia periode 2014-2019, yang juga Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas BIN yang baru saja menggantikan Bapak Yusuf Kala. Jadi kami di IKUN sangat tradisi bahwa calon ketua IKUN itu minimal wakil presiden atau calon wakil presiden. Kriteria ini terus yang kedua, di hadapan Bapak Ibu ini, Pak Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman adalah juga seorang akademisi yang punya banyak paten. Ya. Ini sekedar informasi. Terus yang ketiga, beliau ini selain sebagai akademisi dan praktisi juga adalah pengusaha. Bukan pengusaha kacangan, bukan pengusaha ecek-ecek. Ya. Beliau punya banyak perusahaan. Salah satunya adalah pertambangan. Maka ketika kita bicara hal ini terkait masalah pertanian, ketahanan pangan dan ketahanan energi, belum sangat pas untuk kita ajak dan mendiskusikan kita. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan di Balikpapan, Bapak Dodi Ewe SHMH, beliau adalah tokoh lokal, tokoh Dayak, dan salah satu ketua lembaga adat. Jadi lengkap. Yang terhormat mantan Wali Kota Bontang periode 2001-2011, 10 tahun sebagai wali kota. Ini luar biasa dengan sejumlah prestasi. Beliau juga hampir jadi gubernur, mantan calon gubernur Kalimantan Timur. Dan kalau jadi calon gubernur saya itu, karena saya pernah mantan calon wali kota, itu luar biasa. Saya bisa bayangkan luar biasa dan beliau adalah ketua IKUN khas Kalimantan Timur. Ya, jadi saudara sekalian, setelah saya informasikan alumni UNAS di Kalimantan Timur ribuan, sehingga ketika kita bekerja sama dengan mereka, insya Allah akan semakin bagus. Baik, terima kasih. Demikian. Beliau sahabat saya, beliau perintah saya ke sini. Ada Pak Wali Kota pada masanya, Pak Sofian juga. Ini luar biasa. Delegasi, ada ketua panitia yang datang khusus ke Makassar, bukan mengajak, sebenarnya memaksa. Kaltim khususnya ataupun Balikpapan ataupun di sekitar PPU dan Kutai Kartanegara yang bisa artinya menopang pangan yang saat IKN ini akan terwujud. Itu yang pertama. Kedua, bahwasanya ini memang salah satu kota, Pak, mungkin di seluruh Kalimantan. Sehat, akan lebih bagus, akan lebih sejahtera. Hari ini hari bersejarah, Pak Biansa, saya sudah punya janji saya. Jadi waktu di rapat IKN, kemudian kita bicara AMDAL, kemudian bicara pertanian, dia mengeluh bagaimana pertanian. Saya dekati bahwa saya akan follow up. Saya panggil dia, Sekretaris Sultan Kuta juga datang, kita bahas bersama. Kemudian atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, beliau datang. Beliau ini saya mengerti betul sibuk, dan alhamdulillah kedatangan beliau hari ini berakhir. Jadi orang bilang kalau orang mau digariskan sejarah akan muncul dalam sejarah. Dan apa yang dijalankan pagi ini adalah sejarah. Karena kita akan bicara ketahanan pangan. Ketahanan pangan, kalau bicara ketahanan pangan, itu senjata paling utama di dunia sekarang.
Gitu. Nah makanya semua yang hadir hari ini kita doakan Bapak Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman tetap sehat, kemudian memberikan kontribusi pemikiran. Mari bersama bersinergi, mari bikin sejarah ketahanan pangan, ketahanan energi. Timur Tengah dibom karena energi, ya kan? Semua karena ketahanan pangan, dan hari ini berseraya. Ini akan jadi catatan sejarah nasional Indonesia. Terakhir, IKN itu adalah rahmat Allah yang Maha Kuasa. Coba bayangkan, saya tidak pernah membayangkan akan ada tol di Kalimantan ini terutama tanpa IKN. Saya tidak yakin bendungan Sepaku Semoy selesai tanpa IKN. Saya tidak yakin jalan dari Kilo 8 ke IKN itu selesai tanpa IKN. 2 hari yang lalu masalah hukum sudah selesai. Semua sudah selesai, masalah ekonomi selesai. Suka tidak suka, Jakarta akan menjadi pusat bisnis dan Kalimantan akan jadi pusat pemerintahan. Untuk sekian lama orang Papua kalau mau ke Jakarta setengah mati beberapa jam. Sekarang kalau IKN kita sudah bagus. IKN jadi insya Allah untuk Sepaku, untuk Kaltim, untuk Indonesia Timur, untuk Indonesia dan untuk dunia. Ya, itu yang kita jadikan. Ingin bertanya terkait IKN, baca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 17, kemudian Peraturan Presiden 62, 63, dan 45. Semua yang akan ditanyakan pasti ada di situ. Dan belum pernah ada dokumen sebesar ini. Lampiran Undang-Undang Nomor 3 saja sekian. Kita berdoa bahwa IKN ini untuk kesejahteraan anak-anak kita ke depan. Saya percaya bahwa napas kita, langkah kita itu untuk kebaikan IKN. Saya sendiri kita tidak akan nikmati IKN, tapi kita akan jadikan sebuah jadian. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menyatakan bahwa IKN adalah satu kota dunia untuk semua. Jadi untuk semua ya. Kota dunia untuk semua. Artinya apa? Kalau saya merasakan, kalau sekarang jadi paru-paru dunia, itu apa kita paru-paru dunia? 70% itu sudah pasti akan jadi kita. Yang kedua, IKN itu undang-undang ya, adalah penggerak ekonomi nasional. Itu kita bersinergi dan saya yakin kita bahagia hari ini. Pertemuan ini adalah awal dari beliau karena kita akan bicara konsep bisnis untuk kita semua. Jadi jangan bicara saja apa saya inginkan dari IKN, lihat potensi bisnis. Dan kalau bicara tentang bisnis, biola akhirnya. Yang ketiga, sebagai simbol identitas nasional. Bagi saudara saya di Sepaku, saudara saya di Samboja, saudara saya di Kalimantan Timur. Sekali lagi, Kalimantan Timur untuk Indonesia, minyaknya untuk Indonesia, kayunya untuk Indonesia, kekayaan batu bara untuk Indonesia. Kemudian sekarang IKN untuk Indonesia. Kita ikhlaskan. Akan tetapi di balik keikhlasan itu saya akan doakan semua sejahtera. Sebagai rektor, terima kasih atas kedatangan Pak Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman. Kita doakan biar tetap sehat, sukses selalu, karena jarang orang seperti dia. Ya. Masih muda, sukses, dan yang tentu saja gagal bersama dengan Rektor Umina. Ya, kesempatan terakhir penutup dari Pak satu kata itu, Pak Sofian ada mau sampaikan? Ya, 1 menit saya. Jadi itu yang diucapkan beliau tadi. Itulah camkan. Apa yang kita ucapkan tiap hari itu akan terjadi. Karena saya melakukan, Pak. Saya melakukan pada grup Manula. Yang pertama, ini ada beberapa Manula saya di sini. Jangan pernah mengatakan saya sudah tua. Begitu ditanya berapa usia, 66, 70. Dan potensi kita panjang umur besar, Pak. Ya, Mahathir Muhammad jadi Perdana Menteri pada usia 93 tahun. Orang Indonesia banyak hidup pada usia 90 tahun, tapi cucunya dia tidak kenal. Nah, yang kedua, saya sekarang membina Manula di Samarinda yang Bontang. Ya, mungkin balik Bapak juga nanti kita bentuk grupnya. Itu tiap hari kita minta dia berteriak, saya sehat, saya bahagia, saya ingin jadi. Kita yang kita ucapkan dalam doa yang kalau bapak-bapak sudah mengatakan saya sudah tua, kami hanya menjaga cucu. Nah, itulah awal bapak-bapak sudah akan ini. Saya kira itu mahasiswa dulu rektor saya di Makassar, Profesor Ahmad Amiruddin almarhum. Dia bilang, jangan kamu menjadi singa jantan di kampus, tapi menjadi kucing betina di kampung.
Artinya hanya jago teriak di kampus saya begitu dan disampaikan Pak Andi tadi sampai dia apa mati kutu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ya itu harapan kita, alumni Uniba akan menjadi pionir di IKN dan menjadi pemimpin di Kalimantan Timur dan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uniba, Baik, terima kasih pembimbingan kuliah umum pada hari ini dengan pemateri kita yang sangat luar biasa hari ini. Jika disebut IKN berarti tolong semuanya menjawab Nusantara dan tepuk tangan untuk Indonesia. Izin kita mulai. IKN! Ketahanan Indonesia juga demikian. Dua hal ini sangat penting. Oleh karena itu, kita harus berdaulat pangan dan energi. Kemudian, Indonesia ini adalah sumber daya yang luar biasa. Batu baranya itu nomor 3 dunia. Nikel nomor 1 dunia. Kemudian sawit, energi terbarukan itu nomor 1 dunia. Ini kita miliki semua. Artinya apa? Kita bisa mempengaruhi dunia dan IKN menjadi epicentrum ekonomi baru untuk Indonesia. Dan nanti bisa jadi kiblatnya Asia Tenggara, Asia dan dunia itu ada di IKN. Ini gagasan yang luar biasa dan kita harus topang. Kita harus mandiri untuk pangan. Nah, masalah pangan enggak terlalu sulit. Bapak sebagai Perdana Menteri ya, konsep apa yang Bapak tawarkan nanti untuk ketahanan pangan di IKN sendiri? Nah, pangan kan ada 100.000. 100.000 ini kita rawat. Nasional dulu. Nasional kita punya rawa 20 juta hektar. 20 juta hektar ini kalau digarap itu bisa menghidupi 1 miliar penduduk Indonesia. Sampai 100, 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun ke depan masih bisa kita hidupi. Kemudian masuk IKN, 100.000 ini kita intensifikasi. Kami hitung tadi untuk penduduk sekarang untuk memenuhi kebutuhan pangan, khususnya beras, Kalimantan Timur itu hanya penduduknya 3 juta. Ditambah nanti yang datang 1,5 juta, 2 juta berarti 5 juta. Nah 5 juta ini itu bisa ditopang hanya 25 sampai 50 ribu. Artinya apa? 100 ribu ini cukup dengan catatan planting indeksnya naik 3 kali panen. Yang kedua produktivitasnya naik, bibit unggul. Itu bisa 2 kali lipat, planting indeksnya naik 2 kali lipat, berarti sudah 4 kali lipat naik. Artinya apa? Sudah terpenuhi dengan ayatnya sekarang. Kira-kira pemerintah sekarang menurut Pak Menhan sudah siap terhadap? Sudah, karena kita rintis dari dulu. Konsep kami dulu adalah bagaimana Kalimantan ini mandiri, berdaulat. Karena kalau kita ambil dari Jawa Timur, dari Sulawesi Selatan, biaya ngangkutnya ditanggung oleh masyarakat dan itu menyebabkan inflasi. Makanya konsep kami, kalau Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan ada rawa kami bangun, itu ratusan ribu. Kemudian di Kalimantan Timur adalah yang topang adalah Pasir Penajam dan Kutai. Dan kami berikan alat teknologi yang lengkap waktu itu. Sehingga beras yang dari Surabaya kalau berlebih kita ekspor. Tapi dari sini menghidupi dirinya sudah cukup. Tapi di sini pun bisa menghidupi tempat lain. Bisa untuk ekspor ke Malaysia dan seterusnya. Pak Menteri, kira-kira apa saran Bapak Uniba untuk membantu ketahanan pangan? Uniba kami saran menjadi pelopor, menjadi pionir. Kalau perlu ini menjadi universitas Uniba ini menjadi universitas terbaik Indonesia. Amin. Luar biasa Pak Ketua Yayasan. Kalau kita cetak seperti Pak Ketua Yayasan 10 aja, apalagi 100. Ini bisa kita getarkan Indonesia. Ini karakternya beliau luar biasa. Aku kagum dibangun dengan mahasiswa ada 7.000. Pak, sebagai Ketua IKA Unhas, melihat potensi Kaltim, apa yang direncanakan IKA Unhas di Kalimantan Timur? Kita sharing, kita kolaborasi untuk negeri. Kolaborasi antara IKA Unhas dan Uniba
dan serta masyarakat IKN Kalimantan Timur. Ahli-ahli kita turunkan, kita sinergi, kita kerjasama untuk negeri. Kita kolaborasi. Untuk payung hukum ketahanan pangan di IKN ini apakah sudah ada, Pak? Kalau dulu sudah ketahanan pangan, kita buat payung hukum sewaktu dirintis dan sekarang insya Allah dilanjutkan. Oh, gitu. Payung hukum untuk pangan. Kami ingat sekali ke Kutai kalau tidak salah 2-3 kali, ke Penajam juga. Iya, maksudnya jangan sampai lahan dialihfungsikan menjadi tambang apa gimana gitu? Karena tidak terlalu besar untuk memenuhi kebutuhan ini. Hanya butuh 50.000. Lahan kita sudah ada 100.000. 100.000 ini dioptimalkan sudah beres. Enggak. Enggak sulit. Oke, makasih banyak. Foto di IKN Nusantara! IKN Nusantara! IKN Nusantara! Ini komandannya, usahanya keluar. Mau serangan pajak juga. Jangan main-main ya, jangan main-main. Iya, enggak, saya ke habis Jumat berangkat. Siap. Iya.